Mitos atau fakta? Mungkin banyak kelenjarnya, kalau cukup banyak jumlah kelenjarnya maka produksi ASI juga tetap akan baik ya. Iya, Jadi produksi ASI itu ada 3 komponen sebenarnya yang berperan di situ. Melewati masa nifas dan menyusui, tentunya ibu membutuhkan energi dan asupan gizi yang baik. Lantas benarkah pada masa nifas ibu tidak boleh mengkonsumsi seafood? Lalu seperti apa makanan yang tepat dikonsumsi setelah melahirkan? Semua boleh. Jadi tadi makanan sehat, makanan bergizi, seafood itu sangat disarankan. Nutrisi protein ya. Iya, Dok? nutrisi protein proteinnya itu itu kurang. untuk penyembuhan luka. Semuanya terangkum di Dr. Oz Indonesia. Halo pemirsa Dr. Oz Indonesia, apa kabar pemirsa di rumah dan juga yang ada di studio? Apa kabar? Baik. Waduh, mungkin kalau dokter yang nanya lebih kompak kali jawabnya. Apa kabar? Ketemu lagi dengan kita berdua, ada saya Ersa Mayori. Dan saya Dr. Rizal, yang pastinya Eca kita akan ngomongin khusus kesehatan untuk ibu-ibu di rumah. Betul, tentunya hanya di Dr. Oz Indonesia. Kalau tadi Dokter Rizal bilang khususnya ibu-ibu tepat Iya. banget karena kita mau membahas masalah melahirkan. Betul. Nah, kalau melahirkan kayaknya hampir semua ibu-ibu idealnya berharap melahirkan secara normal, betul ya? Betul, tapi karena satu dan lain hal kadang-kadang seorang ibu harus melahirkan secara sesar. Nah, itu biasanya kenapa sih Dok sampai akhirnya harus pilihan sesar ini yang dipilih? Ya, biasanya itu paling sering tergantung dari kondisi ibunya juga. Ya, biasanya itu adalah masalah plasentanya paling sering. Paling sering kita temui juga ada namanya placenta previa. Placenta previa itu Iya. berarti plasentanya ada di bawah Ada di ya. bawah. Sehingga Lalu- kehamilannya biasanya lumayan rentan tuh ya. Betul. Terus habis itu kasus infeksi. Ya, infeksi pada ibu di jalan lahir biasanya dokter akan menyarankan untuk melakukan operasi sesar. Oke. Terus kasus-kasus gawat darurat. Contoh kondisi ibu tidak memungkinkan untuk kontraksi contohnya. Oke. Dokter akan melakukan operasi sesar sito atau darurat. Situasi darurat. Kalau ukuran bayinya terlalu besar Dok? Bisa juga seperti Bisa itu. juga. Atau paling sering juga atau gemeli atau kembar. Kalau seandainya tidak memungkinkan untuk, ada juga sih kembar yang masih bisa untuk diusahakan normal, tapi ada juga yang sesar. Akan sesar. Nah, Betul. kalau ngomongin masalah operasi sesar, ada teman saya nih cantik yang baru melahirkan anaknya, bukan baru sih ya, sudah 8 bulan yang lalu lah kurang lebih, dan melahirkan secara sesar. Jadi pengen tahu kira-kira gimana pengalamannya saat melahirkan secara sesar. Langsung saja kita undang Donita. Hai. Apa kabar Donita? Ini habis ngelahirin kok langsung langsing ya. Iya, saya kaget itu habis ngelahirin. Bikin sirik ya. Gimana sekarang Farga sehat? Alhamdulillah sehat, dia lagi sibuk-sibuknya ngeset merangkak, udah mulai pengen berdiri-berdiri gitu, terus kalau dipegangin udah jalan-jalan gitu sendiri gitu. Lagi seru-serunya, mungkin itu kali ya, olahraganya setiap hari jadi lumayan. 24 jam olahraganya ya, jadi langsing dan tetap kece. Iya. Nah, Donita kemarin ini juga melahirkan secara sesar kan? Iya benar, sesar. Nah, gimana? Akhirnya sesar kenapa tuh ceritanya? Jadi posisi bayinya tuh aman, cuman ternyata dia terlilit ari-arinya tuh 2 lilitan. Kalau misalkan dipaksa melahirkan takutnya kalau mau normal takutnya kan terjadi kenapa-napa gitu. Terus tadinya karena udah tahu posisi begitu, terus tekanan darahku juga kan sering turun gitu kan. Jadi tadinya emang udah berencana sesar tapi pengennya di tanggal 15, 11, 15. Cuman berhubung tanggal 11 itu pas TTG kayaknya udah siap lahiran dan kalau misal diprediksikan tuh udah bukaan 2 gitu. Akhirnya tanggal 12 pagi harus sesar. Oh, harus dimajuin. Ya, Jadi ini yang kita bilang tadi ya, yang tadi yang dibahas ya, Dok? kondisi ibunya di sini mungkin kemungkinan besar Donitanya kondisi ibunya yang susah untuk nanti ke depannya kira-kira bisa nggak akan kontraksi karena masalah tekanan darah yang Iya, tadi. masalah tekanan darah. Jadi 90/60, pernah 90/50, pernah sampai 80, sampai Bener sering banget blackout. Iya, takutnya pas lagi nanti bukaan kan katanya sakit banget, takutnya blackout nanti malah jadi repot gitu. Jadi dokter sempat nanya mau gimana, terus akhirnya Adi yang panik, udah sesar aja. tuh, wah alhamdulillah aman semuanya Iya, ya. alhamdulillah. Tapi kan sebenarnya kalau ngomongin masalah melahirkan, suka dengar nggak sih ada kasus-kasus atau cerita yang nggak enak gitu? Iya, itu tuh yang bikin aku deg-degan antara mau sesar atau mau normal. Karena katanya kan kalau normal itu ya tadilah sakitnya di awal gitu. Di Kalau awal, sesar pada itu saat di kontraksi akhir. biasanya. Sakitnya di akhir gitu. Nah, itu tuh yang sempat bikin aku deg-degan dan mikir. Mana lagi kan beberapa waktu lalu aku sempat dengar bahkan ada yang operasinya sesar, terus katanya jahitannya lepas, ususnya operasi. keluar gitu. Itu kayak aku kayak bingung gitu. Itu ususnya keluar sampai keluar gitu, maksudnya apa gimana? Itu tuh yang Jadi setelah operasi jahitannya kebuka, iya ususnya iya, sampai keluar. katanya sampai keluar gitu. Aduh serem banget ya Kalau ngedengerin. gitu, daripada lama-lama kita undang aja langsung ahlinya. Jadi untuk menjelaskan yang tadi yang Oke, keluar-keluar kita bahas ini lebih ya. lanjut. Untuk itu kita langsung undang aja seorang dokter spesialis obgyn, Dr. Boy Abidin untuk bergabung bersama kita. Hai Dr. Boy. Nah, ini dia.
Apa kabar dok? Halo dok. Iya, Rizal, Oh ya. dokter ini Cak, ya. Saya pernah waktu istri saya hamil, saya pernah mencari beberapa dokter yang direkomendasi untuk istri saya. Ya. Dan ini paling banyak dimilih salah satu adalah dokter. Dokter favorit. Dokter Boy banyak fansnya nih. Pasti fansnya tuh boy lovers ya dok. Punya fans sendiri. Oke, Dokter Boy, ini tadi kita sempat nanya gitu karena pernah dengar ada satu kasus di mana orang setelah operasi sesar jahitannya terbuka sampai katanya ususnya keluar gitu. Ini gimana sih Iya, dok? ini sebenarnya kasus yang jarang, kasus yang langka atau yang mungkin ditemukan hanya untuk kondisi yang sangat-sangat khusus. Jadi operasi kan itu sebenarnya dinding rahim atau dinding perut itu ada 5 lapisan ditambah 2 lapisan dinding rahim. Jadi semuanya ada 7 lapisan kurang lebih seperti itu. Gimana kalau sambil kita demoin dok? Oke, Ya, nah, boleh kita demo kan kita demoin ya. adalah perut seorang wanita hamil. Ya. Kepalanya sebelah sini, ini kakinya sebelah sini. Oke. Ya. Ini kita umpamakan dalam ruang kamar operasi ya. Ya, ini Oke. pusarnya dok ya. Ini pusar bahasa. Di dalam ini ada bayi ya pemirsa ya. Di dalam Ya. sini ada bayi. Jadi nanti kita mau lahirkan bayi ini ya. Dan teknik operasi sesar adalah satu teknik di mana sayatan dulu ya. Ada 2 teknik sayatan. Pertama, Oke. ada sayatan yang Van Zyl yang sekarang banyak dipakai. Kemudian ada teknik sayatan yang vertikal. Oke, Ya, jadi ini- ada yang melintang, Yes. ada yang berdiri gitu ya. Ini sayatan luarnya. Oke. Nanti ada lagi sayatan rahimnya. Tadi betul saya katakan Rizal tadi bahwa memang yang rahimnya itu sendiri juga ada beberapa teknik sayatan. Oke. Jadi yang biasanya kita lakukan yang luarnya seperti melintang atau Van Zyl sebetulnya, kemudian di dalam kita biasanya juga sama sayatannya Van Zyl. Tidak Oke. dengan teknik klasik. Kalau yang klasik yang ke atas itu teknik yang lama. Jadi itu nanti berpengaruh dengan rencana melahirkan berikutnya. Oke. Kalau yang sekarang dok, malah ibu-ibu itu nggak pengen itu bukan karena masalah itu, tapi lebih ke masalah kosmetik. Kosmetik ya. Iya. Penampilan takut merusak kecantikan ya. Karena ini kita memang sayatnya di garis rambut kemaluan, jadi di garis Oke. celana, jadi tidak terlihat. Kalau pakai bikini pun masih tidak terlihat. Jadi ini bagian mana sih dok tepatnya? Kita coba akan lahirkan ya. Jadi ini saya ambil pisaunya. Oke, jadi ini ilustrasinya ya. Ini pisau ini pisau beneran ya. Oh, ini kita udah mau melahirkan ya dok Iya, ya? kita mau Oke. melahirkan ya. Jadi- Bantu doa ya penonton ya. Oke ya, oke. Semua udah siap ya timnya ya. Siap, Oke. siap, Biasanya dalam siap. kamar operasi itu Siap. kita ada tim Iya. ya. Jadi ada dokter Anestesi. obstetri, kemudian dokter asisten, kemudian ada dokter anestesi, ada dokter anak, kemudian ada perawat lain yang juga ikut mendampingi kita di sana. Dan Nah, itu. keluarga biasanya ya? Keluarga tergantung rumah sakitnya. Oke. Ya, tapi paling enggak tim tadi harus sudah lengkap semua baru kita mulai operasinya. Ya. Ibu dalam keadaan sudah teranestesi. Anestesinya lokal kan ya dok ya? Setengah badan aja, jadi kita bisa ngobrol. Untuk anestesi, yes. Ini kita lihat lapisan demi lapisan. Jadi lapisan yang paling luar adalah kulit. Kemudian di bawahnya, jadi ini sebenarnya selanjutnya kita biasanya dengan alat cutter ya, kemudian dilanjutkan dengan gunting dan segala macam. Tapi ini kita terus dengan pisau ya. Ya. Realnya tidak langsung dengan pisau semuanya ya. Ini ada 5 lapisan yang luar, tadi betul Marcel katakan. Jadi mulai dari kulit, subkutis, kemudian ada lemak, kemudian ada fascia. Itu fascia yang paling kuat dalam dinding perut manusia. Kemudian ada otot, kemudian peritoneum, dan kemudian baru setelah itu kita akan ketemu dengan rahim. Itu motongnya per lapis gitu dok? Iya, lapis demi lapis dan nanti menjahitnya pun lapis demi lapis. Ya, kan. Kemudian kita biasanya akan meluksir kepala bayi ya. Jadi kalau kita ini bersihkan. Nah, setelah dia lahir, oke. Ya. Ya, oke, ini selaput ketubannya ceritanya ya. Oke. Biasanya dia lahir dengan selaput ketuban. Kalau yang lahir utuh dengan itu katanya lihat yang mengerikan katanya ya. Oke. Tapi ini selaputnya keluar ya. Kemudian ini kita gunting, kita klem tali pusatnya. Kemudian biasanya kita langsung serahkan kepada dokter anak. Alhamdulillah anaknya udah lahir. Kan juga case-nya dari Donita cerita bahwa ada dok ususnya keluar. Iya. Kalau mungkin saya lihat mungkin bukan ususnya kali ya, maksudnya usus tapi masih bagian dalam, bukan Itu keluarnya gini, seperti maksudnya itu. itu keluar sampai keluar banget gitu ususnya Gini, kemana-mana gitu. kalau dia baru selesai operasi, masih dalam masa nifas, kemungkinan saja terjadi yang kita sebut sebagai terbuka kembali ya, atau burst abdomen, artinya terbuka. Itu biasanya proses penyembuhannya tidak sempurna, sehingga dia lapisan-lapisan tadi terbuka. Bisa saja memang itu terjadi, tapi paling mungkin terjadi hanya di daerah sisi daerah kulit dan bagian lemak saja, di atas fascia. Jadi bukan dalam arti ususnya keluar terburai gitu ya Iya, dok ya? iya, Di dalam ya? iya. Oke, kira-kira resiko kehamilan berikutnya, apakah Oke. ini akan terjadi berulang apa tidak dok? Ya, sebenarnya sih kalau perawatannya baik, pemberian obat-obatannya baik, kemudian pemberian gizinya baik, ya sterilisasi ruangan itu baik, mestinya sih tidak terjadi. Dan setelah ini kita akan ngomongin tentang mitos dan fakta. Nah, jadi kita akan membahas berbagai mitos dan juga fakta mengenai ASI. Jangan kemana-mana, tetap di Dokter Os Indonesia. Benarkah konsumsi makanan pedas saat menyusui membuat ASI menjadi pedas? Sesaat lagi. Bukan malah makanan, bukan pedesnya atau bukan rasanya, tapi ada beberapa kuman atau beberapa penyakit yang memang bisa ditularkan melalui ASI. Ya. Ya, kembali
kembali lagi ke Dr. Oz Indonesia. Sekarang sudah janji kita akan ngebahas mitos dan fakta tentang ASI. Betul. Kebetulan saat ini kita juga sedang merayakan World Breastfeeding Week. Nah, Iya, Donita benar masih sekali. memberikan ASI dong? Masih, sampai sekarang aku menyusui dan punya 3 anak ASI. 3 anak ASI, wah luar Jadi biasa. asinya berlebih banget ya. Alhamdulillah. Bisa disumbangkan untuk anak-anak yang lain ya. Oke, Alhamdulillah. ini ada niat yang baik sekali. Luar biasa ya, bisa berbagi ya. Donita mungkin boleh bantu Nah, berkawan. Donita mungkin bisa bantu? Oh iya, boleh, Ya. boleh. Aku di situ ya. Ya. Oke, kita mulai dari pernyataan yang pertama. Ya. Wanita dengan payudara kecil dan puting datar memiliki ASI sedikit. Mitos atau fakta? Coba nih yang jawab mitos sama yang jawab fakta. Yang jawab mitos, coba nih. Jawabnya mitos. Kenapa mitos? Jadi menurut saya mau besar mau kecil ya itunya mah tergantung di apa ya dikeluarkannya gitu asinya. Produksinya tergantung itu ya? Iya. Oke. Luar biasa nih ya. Iya, kayaknya walaupun belum pernah menyusui tapi dia sudah tahu nih ukuran tidak berpengaruh dengan produksi Iya, ASI. betul. Oke, kita sekarang langsung cari tahu jawabannya dan ternyata pernyataan tadi jawabannya adalah Mitos! Ya, benar banget Eca. Ini karena banyak atau tidaknya ASI itu dipengaruhi paling mempengaruhi adalah kelenjarnya. Kelenjar bentuk ASI itu sendiri. Kalau Bukan semakin banyak ukuran kelenjarnya, ya? semakin banyak produksi ASI. Ya, jadi tadi pernah kelenjar, jadi semakin banyak kelenjarnya, kalau cukup banyak jumlah kelenjarnya maka produksi ASI juga tetap akan baik ya. Iya, Jadi betul. produksi ASI itu ada 3 komponen sebenarnya yang berperan di situ. Oke. Ya, pertama adalah tadi kelenjar payudaranya itu sendiri, kemudian kedua ada ketenangan ibu berkaitan dengan produksi hormon tadi, kemudian yang ketiga ada hisapan bayi. Oke, jadi hisapan bayi itu, bibir bayi itu sarafnya atau sensitivitasnya itu akan membuat merangsang ibu untuk mengeluarkan ASI lebih banyak lagi. menjadi stimulasi ya. Jadi tadi kalau ada dikatakan mengenai puting tadi sebenarnya tidak berkaitan tidak masalah juga kalau putingnya masuk ke dalam. Karena yang kita mau tangkap adalah tadi areolanya. Areolanya. Tapi memang sebaiknya memang ada putingnya Ada supaya putingnya. bayinya bisa menghisap dengan lebih nyaman Ya. begitu. Ini pernyataan berikutnya. Gimana penonton di sini, ada yang suka makan cabai nggak? Semuanya ya. Nah, ada pernyataan bahwa kalau konsumsi cabai atau makanan pedas, itu ASI juga akan pedas. Ayo, mitos, Mitos atau fakta? Nah, galau lagi galau. Kalau ibu yang di atas, jawabannya apa, Bu? Kan, Bu. Kalau kebanyakan makan cabai itu nggak terpengaruh sama air susu ibu itu. Kenapa, Bu? Nggak ada ininya apa namanya, nggak ada zat-zat yang Nggak ada bisa- apanya Bu sama? Nggak ada zat yang pedas itu nggak apa namanya, nggak nyampe ke bayi gitu ya, Bu? Iya, Jadi asinya nggak pedas gitu iya ya Bu nggak ya? pedas, nggak ada Begitu. Ibu pengaruh. pernah cicip waktu ibu makan cabai terus ibu cicip. Coba. Itu coba Bu makan cabai terus mencicipi asi sendiri? Iya. Enggak pengaruh Langsung ya. Iya itu. Makanya kalau aku kan bilang mitos-mitos fakta karena aku belum pernah cicipin kayak ibu. Berarti mulai hari ini aku bilang itu mitos ya Bu ya gitu ya Bu. Tapi sebenarnya Oke. mitos atau fakta, Dok? Ya, ini adalah mitos. Ya, sebenarnya Donita bilang mitos-mitos fakta. Sebenarnya ada juga fakta yang mengatakan begini, bukan mulai makanan, bukan pedesnya atau bukan rasanya, tapi ada beberapa kuman atau beberapa penyakit yang memang bisa ditularkan melalui ASI. ASI. Ya, jadi biasanya wanita dengan HIV/AIDS positif, wanita dengan tuberkulosis, wanita dengan hepatitis B positif, wanita dengan hepatitis C positif, itu dia harus hati-hati untuk memberikan ASI. Karena itu biasanya virus atau kuman-kuman tersebut bisa menular melalui ASI. Ya. Oke. Ya, itu harus diperhatikan betul. Jadi berarti bisa disimpulkan kalau makanan ini nggak akan mempengaruhi rasa asi, Iya. tapi mungkin Iya. kualitasnya. Iya, Enggak kalau juga? kalau makanan itu nggak ada pengaruh sama sekali. Oh, nggak ada ya. pengaruh sama Yang sekali. berpengaruh sebenarnya langsung adalah kalau alkohol. Oh. Ya, jadi cobain sekali kalau ibunya minum alkohol, rasakan di dalam asinya itu pasti akan ada rasa alkoholnya. Nah, ini juga kayaknya akan bikin galau. Jika ibu sakit, bayi dapat tertular melalui asi. Mitos atau fakta? Banyak fakta, banyak mitos juga. Kalau Donita gimana menurut Donita? Kalau menurut aku mitos karena pengalaman aku selama aku sempat flu, aku sempat batuk, aku tetap nyusuin dan alhamdulillah baik-baik aja. Berarti kita jawab dulu ya, pernyataan ini ternyata Pernyataan ini adalah mitos. mitos. Justru malah harus memberikan asi ya? Ya, jadi betul sekali. Tadi yang dikatakan ada penyakit-penyakit yang saya sebut tadi adalah penyakit-penyakit yang memang ada dalam sirkulasi darah ibu. Ya. Dan itu akan bisa melalui bayi. Tapi penyakit lain tadi betul penyakit flu dan segala macam. Kalau flu, Ya. pakai masker deh ya. Karena waktu ibu bersin, waktu ibu batuk, biasanya akan tertular melalui sirkulasi udara, bukan melalui asinya. Oke. Ya, di sini ada pernyataan bahwa menyusui akan membuat payudara kendur. Bagaimana? Mitos atau fakta? Mitos. Nah, yang jawabnya mitos sama kayak saya mana? Karena menyusui itu nggak membuat payudara kendur, malah makin bagus gitu. Gitu. Kamu udah pernah menyusui? Belum. Tapi pasti mau menyusui ya nanti ya. Mau kalau- menyusui ya nanti ya? Ya nanti. Oke.
Oke, jadi ini bingung juga sih saya kalau ditanya juga. Ini mitos atau fakta ya sebenarnya dok ya? Jawaban dari pernyataan ini adalah mitos. Ya, jadi ini harus dijadikan mitos karena supaya ibu-ibu yang melahirkan nggak usah takut untuk menyusui ya. Kalau ini disebut fakta, ibu melahirkan jadi takut untuk Jadi menyusui. takut sebentar, Karena takut ini payudaranya menjadi Ibu kendor. menyusui kita ajak dulu Ya, bergabung. ibu menyusui balik ke sini. Ya. Jadi kalau saya boleh tambahkan bahwa untuk kencang atau kendornya payudara itu tergantung tadi kolagen ada dalam kulit tadi. Jadi kalau kolagennya masih tetap bagus, it's okay. Dia menyusui banyak pun nggak ada masalah. Jadi kolagen itu tidak akan terpengaruh dengan aktivitas menyusui. Iya, itu berkaitan dengan usia. Dengan usia. Yes. Dan benar banget dok ya, even ini mungkin ada beberapa data fakta tapi sebaiknya kita bilang ini mitos. Ini mitos, Karena betul. apa? Karena sebenarnya ini cuman kalau memang ada faktornya, ini mungkin cuma salah satu faktor aja. Ya. Tapi ternyata masih banyak faktor-faktor lain yang berperan penting. Contoh olahraga, Ya, ya betul kita sekali. bisa juga tadi ya masalah usia tadi, Ya, masalah betul. makanan yang baik. Menurut saya bisa mendapatkan sesuatu Ya. Jadi tadi ini juga berkaitan dengan kendur dan tidak kendur adalah dengan ini tadi. Orang mau sesar karena supaya vaginanya tetap kencang katanya gitu, supaya tidak kendur lagi. Sebenarnya itu juga suatu mitos ya. Jadi melahirkan normal per vagina pun tidak ada masalah dengan kekencangan atau kekenduran dari vagina tadi. Karena Tidak ada elastis alasan ya. Iya, betul. Oke, Karena Tuhan sudah iya. ciptakan sedemikian sempurnanya dan itu setelah melahirkan bayi mau 3 kilo, 4 kilo tetap dia akan kembali ke ukuran semula. Nah, jadi sekarang udah jelas banget. Dan ngomong-ngomong masalah melahirkan, kita ada tips bagaimana makanan pasca melahirkan. Nah ini penting banget karena beberapa ya yang aku dengar waktu hamil nggak naik terlalu banyak, habis melahirkan Iya. malah menggemuk. Sebenarnya makanannya harus seperti apa sih setelah melahirkan? Kita akan bahas setelah yang satu ini ya, tetap di Dokter Os Indonesia. Tips memilih makanan yang tepat dikonsumsi setelah melahirkan. Berikut ini. Ini ingat ya, jangan pada saat pasca melahirkan ibu-ibu berpikir, wah saya naik 25 kilo. Ya, kembali lagi di Dokter Os Indonesia. Seorang ibu pasca melahirkan itu pasti ada yang namanya pemulihan. Ya. Yes. Paling sering adalah 40 hari yang disebut dengan masa nifas. Masa nifas ini, faktor makanan itu memegang peranan penting. Dok. Sangat penting. Menarik banget nih dok, pasca melahirkan Iya, ya lebih pasca tepatnya. melahirkan, yes. Makanan tuh harus seperti apa sih? Ya, jadi sebenarnya basic sebenarnya 4 sehat 5 sempurna. Ya, jadi artinya ada karbohidrat, ini ada nasi, kemudian ada lauk pauk ya, ada daging, tahu, tempe, ikan, telur ya, ini lauk pauknya, kemudian ada sayur-sayuran, ini sayur daun katuk, kemudian ada buah-buahan dan dilengkapi dengan susu. Susu. Ini sudah Oke. lengkap, sudah Ini cukup. ingat ya, jangan pada saat pasca melahirkan ibu-ibu berpikir, wah saya naik 25 kilo, saya naik 20 kilo, Iya. berarti makanan saya harus diet dan membatasi makanan. Tidak Ya. seperti itu. Jadi tadi ada kualitas, ada kuantitas. Ya, Ya, jadi Nah, kualitasnya jangan diturunkan. Ya. Ya. Tapi maksudnya bukan berarti dengan ya karena ASI makannya harus banyak, nggak mesti banyak, yang Nggak. penting berkualitas kan Iya, dok betul. gitu. Iya. Terus kalau nasi juga kan bisa dipilih ya, nggak perlu nasi putih, kalau misalkan Iya. kita pilih nasi merah boleh, juga boleh kan. Karbohidrat nggak harus nasi, boleh roti, Kentang. kentang, mie masih boleh. Ya. Oke, Dan- ini kalau ngomongin makanan, ada pengaruhnya nggak sih dok? Misalnya ke moodnya si ibu? Oh, sangat. Oh, sangat Gini, ya? ibu melahirkan, ibu-ibu menyusui masa nifas itu kan biasanya kurang tidur. Ya. Ya, itu, zombie. Kurang tidur sama kurang hiburan sih dok. Ya, jadi bangun tengah malam, 2 jam, 3 jam sekali dia harus bangun, dia harus menyusui dan segala macamnya. Itu biasanya akan membuat moodnya dia menjadi Nggak stabil. nggak stabil ya. Oke. Support keluarga, support suami itu sangat penting dan juga makanan. Jadi kalau makan itu kan di samping kenyang, di samping gizinya tercukupi juga akan membuat lebih nyaman. lebih nyaman. Dan ingat, kualitas ASI akan semakin baik jika ibunya nyaman. Ya, Oke, setuju berarti sekali. ini contoh makanan-makanannya gitu ya Ya. dok ya. Mengenai porsinya tuh biasanya gimana dok? Ya, porsinya sih dalam jumlah secukupnya. Jadi kalau nih memang takut terlalu berlebihan, mungkin yang disiasati adalah cara pengolahannya. Oke. Oke, jadi cara pengolahannya baiknya rebus-rebus atau dibakar. Ya, yang goreng-goreng ini mungkin mulai dihindari. Tapi tetap ada tahu tempe, mungkin tahunya atau tempenya dibacem, tahu tempenya dengan dibikin pepes, ya begitu dibikin ikannya juga dipepes. Seperti itu juga tetap ada kebutuhan gizi terpenuhi, tapi Betul. tadi tidak menambah kalori Yang paling penting berlebihan. itu ya dok ya, kebutuhan gizinya tetap dipenuhi, cuman Ya. masalah penyajiannya yang disiasatin direbus atau Ya, dibakar. ya. Ada nggak sih makanan-makanan yang harus dihindarin? Iya. Karena dulu sering dengar katanya seafood tuh nggak boleh gitu. Iya. Ya, sebenarnya itu semua boleh. Jadi tadi makanan sehat, makan bergizi, seafood itu sangat disarankan. Nutrisi protein ya, Iya, dok ya. nutrisi Protein proteinnya itu itu kurang. untuk penyembuhan luka. Kira dari Ya, dokter. ini kita lihat kan ini ada makanan yang- jamu-jamuan ya. Nah, Ini itu. jamu-jamuan. Jadi sebenarnya gini, kalau jamu-jamu itu Apakah disarankan untuk Gini, menjawab? kalau jamu-jamu itu yakin dan ibu-ibu memang bisa membuatnya sendiri, artinya tahu ingredients-nya, tahu isinya, ya artinya bahan-bahannya apa, is oke. Itu silahkan dilanjutkan. Tapi kalau yang beli sudah jadi, yang kita nggak tahu nih, mungkin aja ditambahkan obat-obat lain, zat lain yang memang Iya. sebaiknya tidak dikonsumsi saat menyusui atau saat habis melahirkan, ya sebaiknya jangan. Paling sering steroid dok, biasa ditambahin. Iya, untuk iya. jamu-jamu. Tapi kalau misalnya memang bikin ada. sendiri, yang disaranin jamu tuh apa aja isinya? Saya nggak begitu paham dengan jamu, ya tapi orang biasanya kunyit, ya kemudian asam Asam. Jawa, terus apa lagi? Beras Ya? kencur. Beras kencur, ya, is oke. Tapi Ada orang
teman saya, dia katanya istrinya setelah minum beras kencur itu langsung seperti fit lagi. Jadi mungkin kalau seandainya ini pun memang tidak ada efeknya tapi dia merasakan fit lagi dan dia siap untuk menyusui, menurut saya nggak ada masalah. Selama itu tadi dibuat sendiri. Ya, ada kita yakin betul ingredientsnya memang bagus dan memang itu bermanfaat untuk ibu. Oke. Nah, ini juga ngomongin itu ya, masalah stagen. Iya. Karena kan kalau misalkan habis melahirkan begitu ngaca, kok kayak paus ya. Kamu ngerasa kayak paus ya? Kalau aku kulkas dia pintu. Ya, jadi penggunaan stagen. Oke, ini stagen sebenarnya opsional. Jadi artinya boleh dipakai, boleh tidak. Kalau di kedokteran barat sih mereka tidak mengenal itu, ya. Tapi di timur memang itu boleh dipakai atau bisa dipakai selama ibunya merasa nyaman. Jadi kalau ibunya pakai ini nih, ada pasien saya yang istilahnya dibengkung. Ya, jadi mulai dari atas sampai bawah dia pakai, jadi dia betul-betul kayak mumi gitu ya. Tegak gitu. Terus ibu pakainya berapa lama, Bu? Ya dok, 24 jam dok, terus-terusan. Jadi ibu waktu tidur, ya dok saya nggak bisa tidur dok. Jadi saya tidurnya harus nafasnya nggak menggap-menggap. Oke, ibu buka aja Bu ya, pakainya sebatas kalau mau pasti sebatas pusar sampai daerah paha. Jadi kalau yang bekas sesar itu jangan menekan daerah bekas sayatannya. Ya kalau yang itu pakai sampai bawah ya artinya dipakai senyamannya. Kalau dirasa tidak nyaman, dirasa sesak mau tidur, buka aja. Oke. Nggak ada masalah. Tapi berarti dari kedokteran sendiri sebenarnya tidak merekomend itu ya? Iya, itu pilihan sih, opsional. Iya. Saya kira udah jelas banget ya. Iya. Karena aku juga waktu itu kan sesar dok, terus sempat pakai tuh bengkung kan. Ada yang bilang kalau sesar nggak boleh, cuma boleh kalau normal. Tapi waktu itu solusinya akhirnya di bekas operasinya dilapisi dengan padding gitu ya, dikasih pasti bantalan. Supaya nggak tertekan Ya. gitu. Jadi selalu kembali kepada ibunya. Jadi kalau dirasa nyaman, ya artinya kita perlu perhatikan tadi pernafasan, sirkulasi darah itu juga harus berjalan dengan baik. Jadi jangan terlalu kencang. Ya, setelah yang satu ini kita akan berikan tips perawatan pasca melahirkan. Jangan kemana-mana, tetap di Dr. Oz Indonesia. Kalau kita membicarakan tentang nyeri sendi, wah rasanya penyakit yang satu ini sangat meresahkan. Karena selain mengganggu aktivitas sehari-hari, ternyata rasa nyerinya juga bisa membuat mood kita tuh menjadi sangat naik turun. Nah, gimana nih kalau bintang tamu saya pernah nggak ya ngalamin yang namanya nyeri sendi? Apa kabar David kali? Baik, alhamdulillah sehat ya. Tapi kalau saya pernah nyeri sendi nggak sampai moodnya naik turun sih. Nggak ya, tapi sakit kerasa dong nyeri. Rasa, terutama di bagian yang sering saya alami di bagian lutut. Gitu. Jadi misalnya pada saat entah itu jongkok, berdiri ya, angkat beban, atau misalnya lagi ibadah, lagi sholat ya, dari sujud mau diri tuh kadang-kala karena punya masalah di bagian lutut ya, bagian dengkul itu sering suka nyeri di situ. Suka nyeri ya. Gitu. Tapi memang itu kan dewasa sampai ke lanjut usia semuanya bisa kena. Tapi sebenarnya nih buat yang penasaran nih pemirsa di rumah yang belum tahu sebenarnya sendi itu yang di mananya sih, bagian mana nih? Nah, saya mau memberikan gambarannya juga nih untuk pemirsa di rumah. Ini dia, sebenarnya sendi itu adalah tempat di mana pertemuan dua tulang. Nah, jadi ini ada dua buah tulang. Kalau ini kita contohkan di panggul ya. Jadi ini adalah tulang panggul, ini adalah tulang paha. Ya. Di antara keduanya ini ada yang namanya sendi. Nah, sendi itu sendiri ada yang berisi dengan cairan, namanya cairan sendi. Kalau misalnya minyak atau cairan sendi itu berkurang jumlahnya, maka bisa terjadi pergesekan antara kedua tulang tersebut sehingga menyebabkan yang ini dia, muncul luka-luka. Nah, karena pergesekannya itulah bisa timbul rasa nyeri akibat peradangan yang muncul karena tulangnya jadi nggak ada bantalnya. Akhirnya bergesekan secara langsung. Saya pernah ngalamin begini, ada waktu dulu main bola kan, dengkulnya, tempurungnya geser. Geser. Nah, akhirnya diobatin, tapi kadang-kala itu malah suka ngilu. Itu mungkin bisa jadi karena cairan di dalamnya itu sudah memang aus. kurang. Iya. Ini di depan kita sudah ada nih ya, ini ada peraganya. Dimana kalau misalnya seseorang itu langsung terkilir atau jatuh, pertama kali yang harus dilakukan adalah melindungi bagian tubuh yang nyeri. Kayak misalnya di lutut, ini kita contohkan lutut ya. Lutut, ya. Ya, pertama kita bisa mengambil perban elastis ya, perban elastis, atau kalau nggak punya perban di saat itu kita bisa menggunakan kain boleh, atau shawl gitu ya. Kemudian kita lindungi. Kalau misalnya nih yang terjadi pergeseran dari sini ya. Nah, terjadi luka di sini. Kita usahakan supaya dia letaknya diam. Jadi tidak berubah posisi. Ya. Setelah didiamkan seperti ini ya. Kemudian kita bawa ke petugas medis terdekat. Kalau misalnya masih lama nih ternyata nih, tapi nyerinya tidak tertahankan, kadang-kadang ada yang langsung pengennya cepat aja gitu ya. Langsung dikasih yang hangat-hangat misalnya. Jangan. Karena pertolongan pertama sebenarnya adalah cari yang dingin. Karena dia lagi bengkak-bengkaknya. Cari yang dingin, jadi langsung lah. Biasa suka dikompres pakai air panas atau air hangat gitu ya? Itu salah malah. Jadi sebaiknya harus yang dingin. Karena ketika dia bengkak, yang dibutuhkan adalah mengurangi rasa bengkaknya itu supaya nyerinya berkurang. Tapi jangan esnya secara langsung ya. Jadi handuk dingin aja seperti ini langsung dikompres ke bagian yang nyeri. Jadi hanya sekitar 5 menit aja, nanti boleh diulang pada
setiap 4 jam. Dan setelah itu dia harus dibawa ke petugas medis ya, ke dokter atau itu ya. Benar gitu. Dan sambil dikompres es nih, itu harus ditekan-tekan ringan karena ini bisa membantu untuk proses pengempisan si bengkak itu tadi. Nah, tekan-tekan ringan tuh seperti apa? Tekan-tekan ringan seperti ini. Oh, digini gitu ya. Iya, Oke. gitu. Nah, setelah itu ada lagi nih. Setelah dikompres es ya didiamkannya tadi kan udah cukup nih waktunya. Ya, selama 3 hari. Tapi kalau dalam 3 hari nggak kunjung hilang juga, harus bawa ke dokter. Oh, gitu. Nah, selama 3 hari juga. Hati-hati dok, lagi sakit ya? Oh, lagi sakit. Makanya bisa bantu. Oh iya. Lagi sakit dibantu agar diangkat. Jadi kalau misalnya di lutut nih, nah usahakan posisinya itu lebih tinggi dari jantung kita. Oh, jadi kakinya harus di atas dong? Iya kan, ya. Jadi kalau misalnya beristirahat di rumah, letakkan bantal di bagian bawah kaki, atau misalnya di siku ya, sikunya diletakkan di atas bantal, pokoknya melebihi jantung kita. Nah, ini bisa membantu itu fungsinya apa? Agar proses peradangan, pembengkakannya itu berkurang. Jadi kalau lebih rendah dari jantung, dia bengkaknya akan lebih hebat lagi, nyerinya akan lebih hebat lagi. Wah, serem juga ya. Saya dulu pernah ngalamin kayak gini dan saya udah pernah menerapkannya, kaki diangkat jadi lebih tinggi dari badan ya. Tapi sekarang nih saya sudah menemukan solusi yang mudah nih pemirsa untuk mengatasi kaku dan nyeri sendi dengan rutin mengkonsumsi nutrisi khusus sendi yang tidak ada kandungan anti nyerinya. Jadi bisa dikonsumsi jangka panjang, yaitu Viostin DS. Kaplet nutrisi sendi yang bekerja melumasi dan memperbaiki tulang rawan sendi yang terkikis atau rusak dengan cara menutrisi, memperbaiki, dan membentuk cairan pelumas sendi dan tulang rawan sendi yang rusak. Sehingga sendi menjadi lentur, mudah digerakkan tanpa rasa sakit. Untuk terapi pas kaku dan nyeri sendi, cukup rutin konsumsi 3 kali sehari, masing-masing 1 kaplet. Dan bisa dikonsumsi jangka panjang juga untuk memelihara kesehatan sendi. Pokoknya jangan salah pilih produk lain. Hanya Viostin DS yang terbuat dari bahan baku berkualitas, terbaik dan dosis tepat. Terbukti efektif dan cepat mengatasi kaku dan nyeri sendi. Kualitas pastinya menentukan khasiat. Ingat pemirsa, untuk memelihara kesehatan sendi, minum Viostin DS. Bukan yang lain, dan saya sudah membuktikan. Baik, terima kasih banyak informasinya David. Terima Semoga kasih. sehat selalu ke depannya. Saat lagi masih banyak informasi menarik lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Dr. Oz Indonesia. Tubuh kembali cantik setelah melahirkan dengan ramuan rumahan ala Dr. Oz Indonesia berikut ini. Masukkan, direndam sekitar 15 menit. Kalau airnya dingin, itu diganti lagi dengan air hangat atau ditambahkan lagi dengan air hangat. Dan terima kasih masih bersama-sama kami di Dr. Oz Indonesia. Masih pada semangat dong ini penontonnya. Semangat. Ini yang ditunggu-tunggu, Eca. Ini yang ditunggu-tunggu, karena kita mau ngomongin masalah perawatan-perawatan pasca melahirkan. Betul. Nah, ini kan banyak banget nih dok sebenarnya yang ditawarkan ya kan, dari tadi juga termasuk bengkung yang udah kita bahas, stagen ya kan, banyak juga masker-masker. Nah, tapi biasanya kalau habis ngelahirin yang paling sering kelihatan tuh kaki jadi varises, bengkak. Nah, itu kenapa ya dok? Ya, karena sebenarnya ini lebih ke arah beban aja saat hamil. Jadi pada saat hamil itu sirkulasi darah kan dari bawah naik ke atas itu terhambat oleh kehamilan yang besar. Yang dibawa kemana-mana itu ya. Kemudian juga aktivitas ibunya juga mungkin nggak terlalu banyak pada saat hamil, jadi lebih banyak istirahatnya. Jadi sirkulasi darahnya belum lancar. Jadi biasanya proses pemulihan itu memang terlihat dari kakinya bengkak. Jadi kadang-kadang, dok waktu hamil saya nggak bengkak, udah melahirkan baru kelihatan bengkak di kakinya. Iya suka begitu. Yes, oke. Tadi lebih ke arah posisi aja. Jadi sirkulasi posisi ya. Jadi boleh sih kalau mau diurut, dimasas dari arah bawah ke atas. Iya, makanya ada tips juga ya dok ya. Tips-tipsnya itu tadi bisa dimasas. Yang kedua bisa posisi kaki lebih ditinggikan lagi pada saat tidur. Iya, makanya suka ada yang bilang kalau lagi nyusuin tuh kaki jangan sampai ngegantung gitu ya, lebih baik lebih tinggi seperti itu ya. Dan kita bisa relaksasi pakai garam dan air panas. Oke. Gimana nih? Ini solusi ala Dr. Oz ya. Jadi garamnya secukupnya ya. Pakai air hangat ya dok ya? Iya betul. Ya seperti ini, nanti kaki dimasukkan, direndam sekitar 15 menit. Kalau airnya dingin, itu diganti lagi dengan air hangat atau ditambahkan lagi dengan air hangat. Dan bisa dicampurkan dengan aromaterapi juga ya, Betul, untuk relaksasi. Oke, ini untuk kaki bengkak berarti bisa dilakukan setiap hari dong? Bisa dilakukan setiap hari. Bisa. Oke, nah selain kaki bengkak, biasanya nih yang juga jadi masalah paling bikin sebel buat ibu-ibu sama hamil, kulit leher jadi hitam, paha jadi hitam gitu. Penampilan ya? Saya pernah dengar ini katanya ada hubungan dengan melanosit. Iya betul.
Betul, jadi Gimana, produksi Dok? hormonal. Jadi memang saat hamil itu kan perubahan pada kulit itu juga termasuk peran daripada hormonal. Jadi mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki memang berubah. Maaf, di daerah ketiak itu menjadi lebih gelap, daerah leher, kemudian di perut juga biasanya ada yang disebut stretch mark tadi ya, itu juga lebih karena efek hormonal. Ya Oke. kita harapkan sih sebenarnya dalam 40 hari setelah melahirkan itu semuanya akan kembali ke kondisi normal lagi. Tapi bisa dibantu juga loh dok dengan Boleh, masker ya. yes. Ini tips ala dokter Os juga ya dokter Iya, Rizal ya. betul. Katanya kita bisa menggunakan lemon dan juga olive Olive oil. oil. Jadi ini kan lemonnya sudah ada perasannya, airnya. iya. Lalu ada olive oil. Kita tinggal campurkan saja ukurannya masing-masing 2 sendok makan, 2 sendok makan. Nah, Donita boleh bantu. Berhubung sendok Sendoknya kecil, kecil. jadi kita pakai 4 sendok. Lemonnya dimasukkan 4 sendok, karena sendok kecil ya. Lalu olive oil. Nah, udah jadi gampang kan bikinnya? Ini bisa kita maskerkan atau kita lumuri di area leher dan juga paha yang hitam. Iya. Gitu. Dan berikutnya masalah lagi yang tadi yang stretch mark yang tadi. Ini paling bikin sebel ya. Mungkin hampir semua ibu-ibu pengen cepet supaya stretch marknya hilang. Dan kadang-kadang stretch marks pada saat hamil nggak terlalu kelihatan. Begitu pas udah melahirkan, udah kembali kempes, Makin langsung jelas. deh tuh arsirannya kelihatan ya dok ya. Oh tadi tuh ya, artinya stress mark itu bukan karena digaruk. Ya, jadi kadang-kadang orang, oh ini kamu waktu tidur nggak sadar garuk-garuk. Sebenarnya bukan karena gatal, memang gatal, bukan karena garukan menjadi ada gurat-gurat tadi, tapi lebih karena tadi efek elastisitas kulitnya. Ya. Jadi saat hamil memang kita sarankan tadi banyak minum, banyak makan sayuran, buah-buahan itu adalah untuk supaya elastisitas kulitnya tetap terjaga saat hamil. Jadi setelah bayi lahir dia akan kembali baik lagi. Berarti ini bisa terjadi juga di orang yang memiliki perubahan berat badan secara drastis ya Iya, dok ya. Tiba-tiba bisa gendut, juga. tiba-tiba Iya, kurus itu iya, bisa juga iya, ya. iya. Dan jika sudah terlanjur, kita punya tips ala Dokter Os untuk perawatan stretch mark. Nah ini Donita ngalamin nggak? Jadi aku udah berbangga hati, tapi 1 minggu sebelum melahirkan ternyata dokter bilang, akhirnya muncul juga, apanya dok? Stretch marknya. Iya. Di penghujung terakhir hadir lah stretch Hadir, mark. tapi untungnya karena posisinya di bawah, dekat sayatan situ, jadi tersamarkan. Tersamarkan. Nggak ada lah. Di sini Oke. kita ada aloe, kita cuma pakai 2 aja ya, kita pakai aloe vera Ada tipsnya ya? dan kita pakai vitamin A. Oke, jadi ini kita pakai aloe vera, lidah buaya ya, Yes, betul. sebut lidah buaya. Ini bisa kita campurkan dengan vitamin E. Jadi kita sekarang masukkan dulu, kita pakai 2 sendok kecil. Berarti kalau pakai sendok makan besar cukup 1 sendok aja ya. Lalu kita campurkan dengan vitamin E. Ini bisa kita gunting. Nah. Kita gunting. Ya, ini dia. Vitamin A. Lalu kita campurkan, kita aduk. Jangan dimakan ya. Ini bisa kita oleskan di area yang ada stretch marks-nya gitu. Dan nanti berfungsi sebagai masker. Bisa pakai kopi juga ya dokter Rizal Betul, ya? bisa pakai kopi juga karena ternyata kafein juga itu dipercaya bisa menstimulasi untuk perbaikan dari stretch mark lebih cepat lagi. Oke, berarti kalau kopi caranya gimana nih? Kita campur kopi ya dengan olive oil. Oke, bubuk kopinya kita masukkan dulu ya ke Iya. sini. Jadi kayak bikin pasta gitu Iya ya? betul. Betul. Seperti pasta. Nah, jumlahnya mungkin bisa disesuaikan dengan area yang mau dimaskerkan gitu ya. Banyak yang stretch mark juga gitu kali ya? Betul. Nah, kita masukin olive oil. Ya. Kasih es krim enak ya. Atau jangan diseduh air panas ya ibu-ibu. Pakai gula langsung diminum. Nah, jadi kita buat Sampai sejenis pasta gitu? sampai sejenis pasta seperti ini ya. Nah, terlihat kan ya. Lalu kita oleskan atau kita Ya. lumuri di area yang ada stretch marks. Kita diamin dulu kurang lebih 20 sampai 25 menit Iya, ya. 20 sampai 25 menit dan ini bisa dilakukan rutin selama 3 kali dalam waktu 1 minggu dan katanya ini hasilnya ada dalam bisa terlihat dalam waktu 2 minggu. Wah, luar biasa. Berarti setelah dimaskerin, jangan lupa untuk dibersihkan. Bersihkannya juga pakai air hangat ya Pakai dok air ya. hangat, Dan pakai jangan air lupa hangat. untuk mengoleskan pelembab setelahnya. Betul. Bisa dipraktekkan ya Bu? Bisa ya? Gimana? Kayaknya ada yang mau pulang-pulang beli kopi kali Ibu di sini. Nah, itu dia tadi tips-tipsnya bisa dipraktekkan di Iya. rumah ya. Mungkin buat pemirsa di rumah atau penonton yang ada di sini, mudah-mudahan informasi yang kita kasih ini bisa memberikan Dan solusi ternyata ya. tidak ribet, tidak harus beli apa-apa dari luar, kita bisa bikin sendiri di rumah untuk perawatan pasca melahirkan. Betul sekali. Donita, makasih banyak atas sharingnya hari ini. Terima kasih Dokter Boy. Dokter Boy, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk temukan sehat yang sesungguhnya hanya di Dokter Os Indonesia. Sampai jumpa.